Kami datang Tuhan bukan dengan kekuatan dan gagah kami. Kami tidak mengerti Tuhan. Kami datang dengan tidak mengerti apapun. Kami hanya mau Engkau berbicara melalui mulut hamba-Mu. Dengan pikiran-Mu Tuhan, Engkau sampaikan apa yang Kau ingin sampaikan. Terima kasih Bapak. Kami ingin menyampaikan apa yang Kau mau dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tema ini cocok dengan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Transformasi. Tapi sebelumnya kita urut dari awal ya. Bagaimana Yesus itu lahir untuk apa ya? Kita runtut ya. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Kita urut ya hari ini ya. Bacanya ya. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Stop dulu ya. Ada suatu nubuatan jauh hari. Yesaya menubuatkan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4-nya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Berarti tidak ada hambatan, jalan tol. Betul ya? Ini suatu jalan tol. Saudara bayangkan ya. 3 dan 4 tadi ada orang yang berseru-seru di padang belantara. Pasti jawaban saudara, siapakah dia? Yohanes Pembaptis, ya kan? Betul ya? Nah, ya, image bayangkan Yohanes Pembaptis. Zaman dulu bangsa Israel sebelum kelahiran Yesus untuk bertemu dengan Tuhan, siapa yang menuntun mereka? Dalam tata cara ibadah, siapa yang menuntun mereka? Harus ada tata cara ibadah. Siapa yang menuntun? Coba. Bangsa Israel untuk ketemu Tuhan, ada tata cara ibadah. Siapa yang menuntun? Musa melalui hukum Taurat, ya kan? Hukum Taurat adalah penuntun selama Yesus belum ada, betul ya? Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir diberikan suatu hukum oleh Musa supaya dia bisa ketemu dengan Tuhan, diberilah suatu penuntun. Ya, kita belajar sejarah nggak apa-apa hari ini, supaya kita betul-betul mengerti bangsa Israel punya hukum untuk menuntun mereka ketemu Allahnya. Diberikan hukum oleh Musa, yaitu hukum Taurat. Nah, sekarang apa maksud Yesus lahir? Ya, transformasi dari sebuah hukum. Ya, Yesus lahir itu enak nggak hari ini kira-kira? Bayangkan saudara, bayangkan ya, kelahiran Yesus adalah transformasi dari sebuah hukum yang begitu rumit. Ya, saudara hari ini loh, dengan adanya Yesus itu lebih enak gak kira-kira? Bayangkan ya, kalau nggak ada Yesus, kita itu ribet Pak, ribet. Dengan adanya Yesus, didesain nama Tuhan ya. Nah, sekarang bayangkan keribetannya dulu nih sekarang, ya, dan kebaikan Tuhan. Saudara sudah tahu ya, Yesus itu mentransformasi dari hukum Taurat menjadi hukum Kristus. Sekarang kita berandai-andai bagaimana transformasinya. Maria, kira-kira enak gak Maria? Dulu kita pernah lihat dampaknya itu ya. Ketika Maria harus seorang perawan, harus menerima destiny, dia hamil dalam, Maria harus hamil. Kan terjadi polemik. Saya baru ngeh juga, kenapa kok Tuhan milih seorang perawan yang bertunangan? Kenapa nggak milih cuma perawan tok?
Kenapa? Ternyata ada alasan tersendiri. Ya, apa alasannya? Kenapa Tuhan itu milih Maria, seorang perawan yang bertunangan? Kenapa? Kalau cuma milih perawan tok, tidak ada keluarga yang komplit atau yang membuktikan tentang keperawanannya. Coba bayangin ya, misalnya saudara punya anak perempuan, ketika dia bilang, "Pak, saya hamil," saudara pasti akan menutupi anak saudara, betul ya? Tapi kalau ada dua belah keluarga, pasti salah satu keluarganya nggak terima kan? Itu hukum Israel, Ulangan 22 ayat 15. Ya, ingat dong, Maria ternyata bukan keluarga sembarangan. Ya, kita sekarang keep dulu Maria. Siapa Maria ini? Kenapa yang dipilih kok Maria? Siapa Maria ini? Saudara harus lihat, Maria ternyata bukan sembarangan. Ya, ada hukum Israel. Kalau orang Israel sudah bertunangan, kalau sampai ceweknya hamil duluan dan lakinya menceraikan, harus bisa dibuktikan. Kenapa lakinya itu menceraikan? Ada tanda-tanda keperawanan enggak? Misalnya nih, kalau Yusuf sampai menceraikan Maria, pihak keluarga ini tanya, kenapa diceraikan? Orang tuanya si gadis harus bisa membuktikan bahwa Maria itu perawan. Kalau enggak, Maria itu akan dirajam batu oleh orang sekampung. Ingat loh, Yusuf, orang tuanya pasti nggak terima. Yang kawin itu memang Yusuf dan Maria, tapi ada pihak keluarga, ya kan? Nggak mungkin dong yang kawin cuma Maria sama Yusuf. Pasti ada pihak keluarga yang mempertanyakan. Ketika Maria bilang, "Saya hamil," Yusuf mungkin baik, tapi keluarganya terima nggak? Dia pasti mempertanyakan sama bapaknya Maria, "Aku nggak percaya. Buktikan kalau Maria itu perawan." Ya, ini saudara skip dulu nih ya. Alkitab itu hanya mencatat bagian yang penting. Tapi percakapan sehari-hari, drama Israelnya tidak mungkin dicatat kan? Saudara yakin nggak kalau ada percakapan sehari-harinya? Percakapan antara keluarganya Maria dan percakapan keluarga Yusuf pasti terjadi rapat keluarga kan? Ya. Dalam keadaan terjepit Maria ini minta tolongnya ke siapa? Ketika ada cerita bahwa Roh Kudus yang menghamili, Maria harus minta tolong siapa hari itu? Cerita yang pada hari itu seakan-akan cerita omong kosong ini, Maria harus minta tolong siapa? Cerita ini pada hari itu, Maria didatengin Gabriel, "Maria, engkau hamil hari ini." Maria harus minta tolong siapa? Coba, saudara lihat di Yesaya tadi, minta tolong siapa Maria? Keluarganya Maria adalah orang terhormat. Siapa yang hamil duluan dengan kondisi yang sama sebetulnya? Balik ke siapa orang yang berseru-seru tadi? Hah? Siapa orang yang berseru-seru di padang gurun? Saudara, saya ajak sekarang berpikir drama Israelnya. Ya, Lukas 1 ayat 7. Sebelumnya nih, tanya lagi ayat 5. Pada zaman Herodes, raja Judea, ada seorang imam yang bernama Zakaria, rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Siapa Elisabet? Saudara tahu siapa Elisabet? Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Siapa mereka ini? Belum tahu sejarahnya, belum mengerti ya. Elisabet adalah sanaknya Maria. Ini keluarga sangat terhormat, ya, yang mengalami kehamilan yang sama dengan Maria. Ingat, ini mengalami kehamilan yang sama, ya. Baca ya, ayat 7 ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya lanjut umurnya. Sangat tua loh.
mereka ini. Zakaria tua, Elisabet juga tua. Apa yang membedakan? Pada suatu kali tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, ya. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ungkupan di situ. Berarti Zakaria dan teman-temannya ada banyak. Zakaria pas kena undian, ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat berdiri sebelah kanan mesbah pembakaran ungkupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Apa kata malaikat itu? Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu, apa katanya? Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Coba bayangkan kalimatnya setelah itu. Bawahnya lagi. Terus lagi. Ayat 18. Lalu kata Zakaria, bagaimana aku tahu hal itu akan terjadi? Sebab aku ini sudah tua dan istriku mandul. Kira-kira Zakaria mampu nggak membuahi Elisabet? Nggak mampu, karena dia tahu kondisinya. Dia bilang nggak mungkin. Berarti bayi yang dikandung Elisabet adalah sama dengan yang dikandung Maria. Sama-sama dari Roh Kudus, ya. Yang membedakan apa sekarang? Status. Bisa nggak dikatakan bahwa Elisabet bayinya dikatakan bapaknya Roh Kudus? Tidak bisa. Karena apa? Punya bapak. Ya, ini pengalaman berbeda. Ini dia mengandung 6 bulan, ya, sebelum Maria hamil. Jadi dia duluan nggak ini? Duluan nggak? Duluan. Elisabet mengandung duluan. Kita baca bawahnya. Terus sampai ayat 37. Ya 31. 30 ya, 30. Kata malaikat itu kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki dan engkau menamai dia Yesus. Ya, terus ayat 34. Kata Maria, bagaimana mungkin hal terjadi karena aku belum bersuami? Terus 36. Dan sesungguhnya sanakmu Elisabet, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ini bulan ke-6. Dengan kata lain, dalam kebingungannya Maria dikasih jalan keluar gak? Sanakmu Elisabet sedang hamil juga, dan ini hari ke-6. Ketika Maria dalam keadaan ribut dengan keluarganya Yusuf, aku hamil. Yusuf keluarganya gak percaya. Aku gak percaya kalau kamu dari Roh Kudus. Yusuf, tenang, pihak keluarga ribut nih. Ayo kita ke sanakku Elisabet. Di Elisabet di sana ada kejadian juga. Seorang imam masuk bisa bicara, keluar bisu. Ya, dan Elisabet tidak berani keluar selama 5 bulan. Dia pikir busuk. Tapi setelah bulan ke-6 dia berani keluar. Ada cerita loh, nanti baca ya. Coba sebelumnya lagi. Elisabet itu nggak berani keluar selama 5 bulan. Ya. Saya bacakan supaya saudara ini mengerti sejarah zaman dulu itu betapa agungnya, luar biasa ya. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak berani keluar rumah. Sehingga kira-kira kalau orang pada zaman itu di pegunungan Yudea, setelah pada bulan ke-6 Elisabet bisa meyakinkan penduduk kan, kalau dia hamil dari Roh Kudus. Dia yakinkan penduduk, aku hamil tanpa dibuahi oleh Zakaria. Orang-orang percaya nggak? Percaya. Karena imam, karena dia punya suami dan suaminya seorang imam, dan dia bisu lagi. Semua orang percaya. Maria yang seharusnya dirajam hari itu, dia bilang jangan rajam aku dulu. Ayo kita minta pendapatnya Elisabet, karena Gabriel bilang Elisabet juga mengandung yang sama. Berangkat di 2 keluarga, ya, datang kepada Elisabet. Dia cerita, Elisabet, aku ini
beneran nggak bisa mengandung dari Roh Kudus? Kemudian ayat 37, coba. Bagi Tuhan ada yang mustahil nggak? Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa katanya Elisabeth? Loh, podo. Aku pun juga sama. Maria, jangan takut. Yusuf, jangan takut. Tetap ambilin Maria. Karena Maria ini hamil dari Roh Kudus. Saya pun juga sama. Saya nggak dibuahi sama Pak Zakaria ini, tapi saya juga hamil. Tapi bisa dikatakan nggak kalau bayi yang dikandung Elisabeth anaknya Roh Kudus? Nggak bisa, karena dia sudah bersuami. Sedangkan Maria tetap perawan karena belum kawin. Nangkep ya? Itulah Yesaya 40 ayat 3. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya kan? Siapa yang berseru-seru? Ternyata bapak ibunya Yohanes Pembaptis, untuk melapangkan jalan Tuhan. Nangkep ya? Sehingga Yesaya ayat 4 betul-betul yang namanya jalan tol buat Maria. Diratakan nggak jalannya? Sangat diratakan. Rancangan Tuhan begitu hebat nggak? Kalau Tuhan yang punya rencana, luar biasa kan? Saudara tahu kehebatannya Tuhan kalau Tuhan punya rencana. Dirancang sedemikian rupa. Elisabeth dibuat hamil duluan dari keturunan seorang imam yang tidak bercacat, tidak bercelah, yang memegang tradisi Yahudi yang begitu hebat. Kenapa harus Maria yang sudah bertunangan? Kok nggak orang yang benar-benar perawan nggak punya tunangan? Kalau nggak punya tunangan, tidak ada yang ngecek keperawanannya. Ya, kenapa harus bertunangan? Supaya ada keluarga yang betul-betul peduli. Benar nggak perawan ini? Itu loh saudara rancangannya. Ya, hari ini kita membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa kalau mendesain. Ya, bukan secara kebetulan yang dicari seperti ini. Saudara bisa ngikuti ya. Tuhan itu maha hebat dan maha luar biasa. Elisabeth sudah disuruh sama Tuhan tadi Yesaya ayat 3-nya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun. Padang gurun itu apa? Padang gurun itu seolah-olah masyarakat itu. Siapa yang berseru-seru? Elisabeth dan Zakaria yang meyakinkan seluruh orang Israel pada hari itu. Maria jangan dihukum karena Maria ini mengandung bayi yang sama dengan aku. Dia betul-betul dari Roh Kudus. Aku pun juga mengalami yang sama. Ini adalah pengakuan dari Elisabeth. Kenapa? Karena Elisabeth mengalami yang sama. Kemudian setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan tanah yang berbukit menjadi darat. Terbukti enggak? Terbukti banget. Luar biasa kan Tuhan kan? Nah, sekarang poinnya sekarang. Sudah bisa mengikuti ya? Itu ya, Yesus luar biasa. Sekarang Yesus lahir nih. Wes. Dengan sedemikian hebatnya rencananya Tuhan. Kira-kira menurut saudara, transformasi bagaimana yang Allah siapkan untuk kita hari ini? Ayo, kita berada di sekarang nih. Transformasi apa yang kira-kira yang Allah siapkan hari ini? Kenapa Paulus itu berani mengatakan? Ya, nih, saya ajak saudara ini betul-betul kita pelan-pelan ya. Kalau saya nggak nyampaikan ini, saya juga salah loh di mata Tuhan. Pelan-pelan ikuti ya. Ini mungkin membuat saudara shock hari ini. Galatia 2 ayat 5. Sorry, bukan itu. Galatia 2 ayat 16. Galatia
Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, ada ayat begini. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus. Sebab kami pun telah percaya kepada Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Transformasi apa yang Yesus lakukan hari ini? Saudara hari ini menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena terima Yesus? Coba sekarang kita hari ini, saudara ini terima Roh Kudus karena melakukan Taurat atau karena terima Yesus? Transformasinya dibawa sama Yesus, ya. Karena terima Yesus. Sekarang hukum Taurat berlaku nggak? Waktu Yesus belum ada, kita dituntut sama hukum Taurat untuk ketemu sama Tuhan. Tapi setelah ada Yesus, setelah Yesus genap waktunya, hukum Taurat berlaku nggak? Ada Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi menggenapi. Cara menggenapinya bagaimana? Orang jadi, karena ini berseberangan ya. Cara menggenapinya bagaimana? Kejadian 17 ayat 7. Supaya saudara nggak bingung nanti ya. Yesus itu transformasinya luar biasa, ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini inti dari hukum Taurat nanti saudara ya. Inti dari hukum Taurat adalah Yesus menjadi Allah kita. Di mana ayatnya nanti? Pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Saya jelasin pelan-pelan supaya saudara benar-benar mengerti nantinya ya. Galatia 2 ayat 18. Kenapa betul-betul transformasi kita harus total hari ini? Tidak boleh lagi cawe-cawe dalam hukum Taurat, ya, karena bahaya banget. Tidak boleh lagi. Galatia 2 ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa maksud Paulus berbicara begini? Sebab jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak? Kelahiran Yesus. Kalau Paulus membangun kembali, ingat ya. Siapa Paulus? Kenapa Yesus lahir? Masih perlu yang namanya Paulus. Ya, kenapa 12 murid masih kurang buat Yesus? Kenapa masih perlu Paulus? Saudara harus tahu kenapa Yesus sudah lahir masih diperlukan Paulus. Yesus kan sudah membebaskan. Ya, kenapa masih perlu Paulus? Apa kurang 12 muridnya? Perlu Paulus. Sangat perlu. Untuk apa? Siapakah Paulus? Dia adalah seorang yang, ayo supaya saudara tahu nih ya. Paulus adalah Kisah Rasul 22 ayat 3. Mudah-mudahan waktu ini cukup supaya saudara tahu ya. Gak apa-apa ini tema Natalan, tapi supaya saudara tahu pada waktu nanti Natal di sini, saudara betul-betul bersuka citanya luar biasa. Ya. Ini pengajaran yang luar yang saudara harus dapat ini ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita,
sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Jadi siapa Paulus? Paulus adalah seorang Yahudi tulen, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, ya, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Artinya apa? Dididik dengan teliti dalam hukum Taurat, sehingga Paulus sangat mengerti hukum Taurat. Ingat ya, Paulus sangat teliti dalam hukum Taurat. Galatia mencatat, Galatia 1 ya, ayat 14, ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Saudara tahu sosok Paulus. Dulu kalau dia lihat orang Kristen, dia akan aniaya dan akan dibantai orang Kristen. Sosok Paulus sangat menakutkan. Ayat 14-nya ini ya. Dan dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Boleh saya tanya begini kira-kira Pak Ruben, ada nggak orang Indonesia yang sehebat Paulus hari ini tentang hukum Taurat? Kira-kira? Hah? Nggak ada kan? Nah, berarti Paulus, kita boleh dong belajar dengan Paulus. Tidak ada seorang yang lebih hebat dari Paulus tentang hukum Taurat. Makanya Paulus sangat-sangat mengerti. Tapi kenapa dia bisa berbalik melawan hukum Taurat itu sendiri? Ketika dia mengerti untuk apa Yesus datang ke dunia. Ya, nangkep ya? Transformasi terbesar ketika Paulus memaknai untuk apa Yesus datang ke dunia. Sekarang Matius 5:17. Yuk. Supaya kita betul-betul mengerti gitu ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ingat, hukum Taurat digenapi karena Yesus menjadi Allah itu sendiri dengan perjanjian Abraham tadi. Digenapi dengan bagaimana? Ingat, ketika hukum Taurat digenapi, kita bukan menjadi bangsa barbar, tapi menjadi lebih sempurna. Cara menyempurnakannya bagaimana? Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau koma pun tidak akan dilenyapkan sebelum semuanya terjadi. Apa sebelum semuanya terjadi ini? Kita nggak pernah baca ini, tidak ada yang pernah bahas ini. Apa sebelum semuanya terjadi? Coba, sebelum Yesus disalib dan sebelum Yesus dibangkitkan. Ketika Yesus disalib, apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah dari bawah ke atas. Itulah langit dan bumi tanpa batas sudah. Betul nggak? Matius 27:51, coba baca. Nanti ini balik lagi sini ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Itu sudah digenapi sama Yesus, balik lagi. Ya. Jadi ingat, satu iota pun tidak dihilangkan sama Yesus. Ya, Yesus nggak menghilangkan. Tapi hukum Taurat, kalau saudara baca ayat 19 ini ya. Ya. Ini terjemahannya salah, saudara. Ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah, ini terjemahannya salah. Karena itu siapa yang melanggar salah satu perintah paling kecil, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah. Ingat, surga tidak ada tempat paling rendah atau paling besar. Kalau orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat yang paling kecil, dia tidak masuk surga. Setelah Yesus
disalib dan dibangkitkan, hukum Taurat tinggal berapa sebetulnya? Hukum Taurat ada berapa? Kalau saudara mengerti, ada berapa hukum Taurat? Hah? Ada berapa? 613. 613. Ya, disederhanakan, didiskon sama Yesus tinggal berapa? Tinggal 2. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti engkau, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, ya betul, hati dan jiwamu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kan cuma itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Siapa Tuhan Allahmu? Yesus itu sendiri. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Hanya 2 hukum itu toh. Ya. Kalau nggak bisa melakukan 2 hukum itu, nggak bisa masuk surga. Tapi hukum itu disempurnakan nggak sama Yesus? Kalau saudara baca hukum Taurat, dikunci sama Yesus ayat 20-nya. Ya, kita nggak jadi orang barbar, tapi dikunci sama Yesus ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, engkau tidak masuk surga. Artinya apa? Orang berbicara gini loh, kalau hukum Taurat ditiadakan, kita boleh membunuh berarti. Itu jawaban orang bodoh. Ini loh kuncinya ayat. Kita dituntut lebih hebat, kita jauh dituntut lebih sempurna. Kalau orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu seperti kubur di labur putih, luarnya indah, dalamnya bosok. Tapi kalau orang Kristen, harusnya apa? Luarnya indah, dalamnya pun indah dan harum baunya. Itu Kristen. Ya, next. Hukum Taurat menyatakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum Kristus apa bunyinya? Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Berdoalah buat musuhmu. Itu hukum Kristus. Lebih sempurna nggak dari hukum Taurat? Lebih sempurna dan jauh lebih kualitasnya naik tinggi. Orang zaman hukum Taurat berzina. Berzina itu harus berhubungan, ya kan? Tapi hukum Kristus memandang saja sudah berzina. Kalau matamu membuat dosa, cungkil. Tanganmu membuat dosa, potong. Peningkatan kualitas yang lebih sempurna lagi. Makanya Yesus dikunci ayatnya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Artinya apa? Yesus membawa hukum Taurat menjadi jauh lebih sempurna. Nangkep ya? Transformasi kita yang dinilai sama Yesus ketika Yesus lahir. Natal bukan hura-hura. Natal bermakna apa? Buah pertobatan kita. Kita sekarang dinilai sama Yesus, buah pertobatan. Ini yang diminta sama Yesus, ya. Buah pertobatan kita ini yang kita bawa. Saudara mungkin bangga dengan pertobatan yang dulu, tapi ternyata enggak. Saya baru ngeh hari ini loh. Ternyata buah pertobatan kita bawa setiap hari. Dulu saya pikir amanat agung itu jadikan semua bangsa muridku, ya. Ternyata enggak. Jadikan semua bangsa muridku itu Matius 28:19. Tapi ternyata Yesus ngomong duluan itu Matius 4:17. Coba. Kan lebih dulu Matius 4:17, ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan pertobatan. Gereja hari ini lebih banyak bicara mujizat atau pertobatan? Harusnya gereja bicara pertobatan dulu. Karena yang membawa surga adalah pertobatan. Tiap hari isinya adalah pertobatan kita. Pertobatan itu banyak, saudara. Jangan berpikir bahwa waktu kita dibaptis, saudara sudah selamat, enggak. Belum. Itu adalah tanda kita diampuni dosa. Masih bisa berbuat dosa nggak? Bisa, makanya perlu pertobatan. Bisa nggak kita setelah dibaptis masih memiliki dosa yang berkembang? Masih banyak. Keserakahan, hawa nafsu, marah, iri hati, dengki, itu butuh pertobatan yang harus ditaklukkan tiap hari. Saudara lihat, pelajari ya. Nanti buka di Matius 28:19. Yuk saya belajar. Kita belajar sama-sama transformasi kita apa hari ini. Ini sangu Natal saudara ya. Gak apa-apa ya, agak panjang dikit gak apa-apa ya. Saya perlu 10 menit lagi ya, supaya saudara betul-betul memaknai, ya.
Saudara pikir kalimatnya Yesus Matius 28 ayat 19-20 ya. Jadikan semua bangsa muridku itu saudara pikir gampang. Kalimat ini terjemahannya kurang tepat lagi, saudara. Saudara, sekarang kita beralih lagi. Murid-muridnya Yesus perlu waktu berapa lama untuk bertobat? Ayo. Murid-muridnya Yesus yang namanya Petrus, dia bergaul karib dengan Yesus berapa tahun? 3,5 tahun bergaul karib dengan Yesus. Sudah melihat mujizat berapa puluh kali. Bahkan dia sendiri mengalami mujizat. Apa mujizatnya Petrus? Jala ikan. Ya, pertama kali dia mau ikut Yesus, lihat ikan banyak. Mancing ikan ada koin, ya kan, ada uangnya. Bahkan dia sendiri jalan di atas air, lihat angin ribut. Tapi ada pertobatan nggak dia? Enggak. Kapan Petrus benar-benar bertobat? Coba, kapan yang namanya Petrus itu benar-benar bertobat? Bergaul karib dengan Yesus. Kapan? Kapan? Waktu ayam berkokok 3 kali. Ya kan? Petrus itu tobat ketika ayam berkokok 3 kali. Loh, selama ini di mana? Coba. Thomas. Kapan Thomas bertobat? Waktu Yesus mati bangkit baru bertobat. Ketika melihat, bayangin saudara. Saudara sekarang, jangan-jangan saudara lihat mujizat apa hari ini dibanding dengan 2 rasul tadi. Saudara sudah melihat mujizat terbesar apa hari ini? Ketika ada goncangan, ketika ada masalah, jangan-jangan saudara lari duluan hari ini. Ya kan? Transformasi kita hari ini betul-betul hargai mujizat yang terbesar yang sudah Tuhan lakukan hari ini. Kalau saudara mengaku Kristen yang dulu hidup menurut hukum Taurat, hari ini betul-betul dibebaskan dari hukum itu. Segala ancaman dan segala kutuk dari hukum itu saudara akan alami lagi hari ini. Itulah mujizat terbesar. Nanti Natal yang akan datang saudara alami betul-betul sukacita luar biasa. Saudara akan alami yang namanya Natal, betul-betul kelahiran Tuhan Yesus itu. Waduh, itu sorak-sorai luar biasa saudara. Ya, saya kasih tambahan ayat sedikit nih. Galatia 3 ayat 5. Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ini kalimatnya begini nih, Paulus kali. Jadi bagaimana sekarang nih? Apakah Ia yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu, ya? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Milih mana nih saudara ini? Mau melak hukum Taurat atau Injil yang lain? Mau milih yang mana? Makanya hari-hari ini hati-hati ya. Ada Injil yang lain, ada Injil Kristus. Ingat loh, ada Injil yang lain, ada Injil Kristus. Saudara mau ikut Injil yang mana hari ini? Natal hari ini transformasi betulan. Kita pasti mau milih Injil Kristus ya. Amen. Karena Injil yang lain isinya Galatia 3 ayat 10. Yuk. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, mau dalam kutuk atau dalam merdeka? Enak mana nih sekarang? Transformasi kita adalah menuju merdeka. Pilihan di tangan saudara. Hukum Taurat ada 613 dan tidak mungkin saudara lakukan. Makanya Yesus lahir, ya. Makanya Paulus ada di pihak saudara sebagai pahlawan, ya, untuk memberi kekuatan. Ketika ada orang memberitakan yang aneh-aneh, Paulus bertahan membela saudara. Itu fungsi Paulus hari ini. Ketika ada pengajar-pengajar yang berniat menyusup, yang tidak mengerti untuk apa hukum Taurat, Paulus berada di pihak saudara, mempertahankan iman untuk Yesus Kristus. Itulah guna Paulus hari ini. Kalau orang mau melawan Paulus, suruh belajar dulu dan suruh baca kitab suci. Hebat mana dia dengan Paulus, ya. Ngerti ya? Ngerti ya hari ini ya? Saudara, betul-betul gampang hari ini. Natal yang akan datang, transformasinya luar biasa. Amin. Sukacitamu yang akan terbesar. Mengerti hari ini, oh ternyata sukacita Natal itu ini tak maknanya. Dari segala keruwetannya Maria dan Elizabeth dan ini, sekarang kita betul-betul mengerti. Bukan hura-hura yang nggak ngerti Santa Claus dan ini ina itu tambah ini tambah itu. Yesus sama sialah beginilah begitulah. Baptis kalau nggak pakai nama ini tidak. Jangan bingung yang aneh-aneh. Jangan bingung ritual yang enggak. Ya. Pokoknya satu pegang hukum Kristus yang lebih sempurna. Tak tambah Yakobus 2:10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Seram. Saya nggak mau. Saya lebih milih ikut Paulus, karena Paulus dipakai Tuhan sebagai pahlawan untuk membela kita, mempertahankan iman kepada Kristus, ya. Makanya Galatia, kembali ke Galatia 3:24. Gak apa-apa ya, banyak ayat supaya saudara mengerti ya, persiapan Natal soalnya. Natal ini hari ini berbeda dari yang dulu-dulu. Kita mengerti benar. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang karena kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, enak banget dong. Enak dong. Galatia 5 ayat 1 ayat menutup ya. Galatia 5 ayat 1. Kita baca sama-sama nanti ya. Galatia 5 1 ya, ayo. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Enak tahu saudara? Untuk itulah gunanya Yesus lahir, dan untuk itulah gunanya Paulus dipakai Tuhan. Untuk apa? Mempertahankan. Ya, nih. Kalau ada orang-orang yang masih mau memasukkan pengajaran-pengajaran Injil yang lain, itu gunanya Paulus. Ngerti ya saudara ya? Kalau ada orang-orang yang masih memaksa hukum-hukum Taurat, suruh lawan Paulus. Ini Injil yang lain dulu lah. Saya kasih satu ayat terakhir, benar-benar terakhir ya. Galatia 1 ayat 6.
sampai 8. Saya bacakan supaya cepat ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Terus Paulus bilang apa nih? Tetapi kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus berani nggak memperkatakan, tetapi kami ataupun seorang malaikat dari sorga kalau memberitakan Injil selain daripada Injil Kristus, apa katanya dia? Terkutuklah dia. Bukan saya ngomong, ya, bukan saya ngomong. Makanya jangan nekat-nekat. Kalau ada orang yang memaksakan lagi peraturan-peraturan hukum Taurat, Paulus yang katakan, terkutuklah dia. Ya, sampai di sini perjumpaan kita, ketemu tahun depan. Natal yang akan datang betul-betul sorak-sorai buat saudara bahwa Yesus luar biasa. Rancangan Allah sungguh sangat luar biasa. Ya, ya. Bapak yang baik, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau membawa transformasi yang begitu dahsyat Tuhan. Kami Engkau berikan mujizat yang luar biasa. Bangsa Israel Kau tuntun dengan hukum yang begitu dahsyat Tuhan. Hukum-Mu sangat sempurna. Tetapi dengan adanya Yesus Tuhan, Engkau memberikan lebih sempurna lagi. Dan kami bisa sempurna. Seperti yang Kau katakan, kami harus sempurna karena Bapa adalah sempurna. Karena hanya dengan 2 hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih atas ini semua. Engkau mendiskon habis-habisan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu ajaib dan terlalu hebat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menghormati Engkau dengan penghormatan tertinggi Bapa atas kelahiran-Mu. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.